Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini tanggal 21 Desember, persiapan kita menyambut perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus semakin dekat. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah membahagiakan kami dengan menghadirkan Yesus Kristus Putramu dalam rahim Santa Perawan Maria. Semoga hati kami siap sedia untuk menerima Yesus Kristus sumber sukacita hidup kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama yang dikutip dari Kitab Kidung Agung bab 2 ayat 8 sampai 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Rencana Tuhan tetap selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakannya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Bersorak-sorelah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bacaan pertama yang saya pilih dari kitab Kidung Agung dari dua pilihan. Pilihan kedua dari kitab Nabi Sefanya tentang Putri Sion. Dan Putri Sion digambarkan secara begitu romantis di dalam kitab Kidung Agung. Orang memang sering bertanya-tanya, kenapa kitab Kidung Agung menjadi kitab suci? Isinya kok sedikit romantis, bahkan memberikan imajinasi-imajinasi yang sangat manusiawi. Namun begitulah Allah mengasihi manusia dengan karakter-karakter dasar manusia. Bahkan dalam misteri penjelmaan, Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dan tinggal di antara kita melalui rahim Santa Perawan Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita, Injil Lukas, menggambarkan Maria dalam bab pembukaannya sebagai bahtera perjanjian baru. Kemarin kita membaca kisah kabar sukacita ketika malaikat Gabriel berbicara tentang kuasa Allah yang menaungi Maria dalam Roh Kudus. Hal ini mengingatkan kita bagaimana awan kemuliaan Allah menaungi bahtera perjanjian yang lama. Dalam bagian Injil hari ini kita membaca bahwa Maria bangkit dan pergi dengan bergegas-gegas. Seakan-akan tergesa-gesa tetapi tidak kemerungsung, melainkan penuh semangat tanpa sambat menuju ke daerah pegunungan Yehuda. Ketika dia menyapa Elisabet, Yohanes yang di dalam rahim Elisabet yang berusia 6 bulan melonjak kegirangan. Bahkan Santa Elisabet berseru, "Siapakah aku ini sampai-sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Ketika salammu sampai di telingaku, telinga bukan hanya telinga fisik tetapi telinga jiwa. Sampai-sampai Yohanes yang berusia 6 bulan sebagai bayi dalam rahim ibu Elisabet melonjak kegirangan. Saya pernah bertanya kepada almarhumah ibu saya sesudah ditabiskan menjadi imam 28 tahun yang lalu, tanggal 8 Juli 1996,
Saya bertanya pada ibu saya, "Bu, dulu ada nggak tanda-tanda saya dipanggil menjadi imam ketika masih dalam rahim ibu? Apakah saya pernah melonjak kegirangan seperti Santo Yohanes Pembaptis dalam rahim Ibu Elizabeth?" Ibu saya bercanda dan menjawab, "Enggak, kamu enggak melonjak kegirangan. Kalau kamu melonjak malah bisa-bisa keguguran," katanya. Bukan kegirangan tapi keguguran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bayi itu melonjak kegirangan Yohanes dalam rahim Ibu Elizabeth karena berjumpa dengan Kristus, Tuhan Yesus yang berada dalam rahim Santa Perawan Maria. Dan Ibu Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Sukacita menyambut Ibu Maria yang merupakan bahtera perjanjian baru membawa Yesus dalam rahimnya mengunjungi Ibu Elizabeth. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal ini menggemakan peristiwa besar ketika Daud bangkit dan pergi dengan tabut perjanjian ke daerah perbukitan Yehuda, ke Yerusalem sendiri, dan di sana dia melompat dengan sukacita di depan tabut perjanjian saat prosesi memasuki kota. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian lama itu berisi 10 perintah Allah. Kemudian mana, roti dari surga, dan tongkat Harun. Harun sebagai imam besar. Yesus sendiri di dalam rahim Santa Perawan Maria adalah Sang Sabda Allah, firman yang menjadi manusia, roti dari surga, imam besar kita yang sejati. Maka Ibu Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru sudah selayaknya dan sepantasnya lah dimurnikan, disucikan tanpa noda dosa dan tetap perawan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tujuan dari tabut perjanjian lama adalah untuk menjadi tanda kehadiran Allah sendiri di antara umatnya saat mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun. Penutup emas tabut dinaungi oleh ukiran kerubim dan disebut tutup pendamaian, kaporet, dan tempat penebusan dosa. Setiap tahun pada hari penebusan dosa, imam besar akan memercikkan darah pada tutup pendamaian untuk menebus dosa-dosa umat Israel dan memulihkan mereka ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam kitab Imamat bab 16 ayat 1-34. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 3 ayat 25 mengidentifikasi Yesus sebagai tutup pendamaian dan penebusan dosa-dosa kita. Yesus adalah tahta hadirat Allah yang hidup dan tempat penebusan dosa-dosa kita dilakukan bukan dengan darah anak domba, melainkan dengan darahnya sendiri yang dikorbankan dalam sengsara wafat dan kebangkitannya. Sebagai bahtera baru, rahim Maria bertindak selama 9 bulan sebagai tempat tahta kerahiman yang baru. Sementara bahtera lama merupakan tanda kehadiran Allah, bahtera yang baru yakni Santa Perawan Maria tidak berisi tanda-tanda kehadiran Allah dalam bentuk benda-benda duniawi, melainkan menampung dan memelihara Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia melalui rahim Santa Perawan Maria, lahir dan diberi nama Yesus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa-dosa kita bersama Santa Perawan Maria dan sikap seperti Santa Elizabeth. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.